Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, kembali lagi hari ini kita dipertemukan di mata pelajaran IPA ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan pemahaman yang baik. Untuk kelas, silakan dipimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Nah, sebelum kita mulai, saya akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo Maria. Ayo, satu lagi. Dimas. Erina. Rina. Kenapa Rina? Hari ini kita akan bahas mengenai konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Pernah dengar kata getaran? Nah, jadi apa itu getaran? Apa? Oh, gerakan. Jadi menurut Krisna getaran itu adalah gerakan yang bisa Nuralisa. Yang menurut Nuralisa, getaran itu yang bergerak-gerak katanya. Nah, jadi jawaban teman kalian sudah bagus, tapi ada yang lebih tepatnya lagi. Nah, sebelum kita masuk di materi inti, saya akan memberikan sedikit ilustrasi mengenai gitaran. Ada yang pernah main gitar? Jadi pada saat kalian main gitar itu apa yang dihasilkan? Getaran. Nah, lama kemudian akan berbunyi. Nah, itu kita akan selidiki bagaimana caranya supaya bisa terjadi bunyi di situ. Kenapa bisa terjadi bunyi? Bagaimana kita gitar? Sebenarnya kita masih di tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah menganalisis konsep getaran, yang kedua menganalisis konsep gelombang, yang ketiga menganalisis konsep bunyi. Jadi itu tujuan kita pada hari. Di sini saya akan menampilkan video pendek mengenai getaran. Silakan disimak videonya. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami. Perhatikan gerakan bandul berikut. Bolak-balik, begitu terus. Nah, gerakan bolak-balik seperti itu dikenal dengan istilah getaran. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik setimbang. Bukan hanya bandul saja yang bisa bergerak bolak-balik, pegas pun jika diberi beban seperti ini bisa bergerak bolak-balik juga. Sekarang kita fokus ke bandul dulu ya. Pada saat bandul ini diam, artinya berada pada titik setimbang. Nah, sekarang mari kita tarik bandul ke sebelah kanan, kemudian lepaskan. Pada saat kita menarik ke kanan dan bandul tersebut kembali lagi ke kanan, itu artinya bandul telah melakukan satu getaran. Perhatikan cara menghitung getarannya ya. 1, 2, 3, 4, seperti itu ya. Kalau pertama kali ditarik ke kiri, setelah dilepaskan kembali ke kiri lagi, berarti satu getaran juga. Untuk mempermudah, kita gunakan huruf bantu ya. Misalnya, saat setimbang diberi huruf B, sebelah kiri huruf A, dan sebelah kanan huruf C. Satu getaran jika dimulai dari kiri adalah A, B, C, B, A. Ingat ya, dari kiri kembali ke kiri, atau dari A kembali ke A lagi. Jika dimulai dari C, maka satu getaran adalah C, B, A, B, C. Sudah paham sampai sini? Nah, kalau hanya setengah getaran bagaimana? Kalau dimulai dari A, setengah getaran adalah A, B, C. Atau kalau dimulai dari C, setengah getaran adalah C, B, A. Jadi kalau hanya dari A ke B saja, berapa getaran ya adik-adik? Ya pintar, 1/4 getaran. Dari B ke C juga 1/4 getaran. Jadi dari A ke B ke C, 1/4 getaran ditambah 1/4 getaran, jadi setengah getaran. Nah sekarang kalau diukur menggunakan penggaris, berapa sentimeter ya jarak dari titik setimbang atau titik B ke A, dan juga jarak dari titik B ke C.
Jarak yang adik-adik ukur tersebut dikenal dengan istilah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Karena titik setimbangnya di B, maka besar amplitudonya adalah jarak dari B ke A atau jarak dari B ke C. Gunakan satuan cm atau meter ya. Selain amplitudo, terdapat dua besaran lain terkait dengan getaran, yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap waktu atau detik. Sesuai dengan arti frekuensi, banyak getaran tiap waktu, maka secara matematis dapat dituliskan seperti ini. F sama dengan N dibagi T. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. N adalah banyaknya getaran. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Satu besaran lagi yaitu periode, dilambangkan huruf T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Secara matematis ditulis T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar adalah periode dengan satuan sekon atau detik. T kecil adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Dan N adalah banyaknya getaran. Agar gampang diingat, rumus ini dibaca tetanus ya. T besar sama dengan T kecil per N. Tetanus. Adik-adik, rumus menghitung periode dan frekuensi sebenarnya tinggal dibalik saja. Kalau frekuensi F sama dengan N per T, kalau periode T besar sama dengan T kecil per N. Karena frekuensi dan periode saling berkebalikan, maka berlaku persamaan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Ya, itu tadi sedikit video pembelajaran mengenai konsep getaran ya. Sekarang saya akan bertanya, ada berapa besaran yang ada dalam video tersebut? 3. Coba Asifa sebutkan. Frekuensi, periode, dan amplitudo. Bagus sekali jawaban dari Ibu Asifa, yaitu frekuensi, periode, dan Amplitudo. Ada yang tahu apa itu frekuensi? Saya Pak, frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Sebenarnya apa dikatakan Nurfadila bahwa frekuensi itu merupakan getaran yang terjadi dalam satu sekon. Nah, kemudian periode adalah Nurfadila. Banyaknya waktu yang terjadi dalam satu sekon. Ya, kalau periode banyaknya waktu yang terjadi dalam satu sekon. Amplitudo, apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh, jarak terjauh dari titik keseimbangan. Untuk menghitung satu getaran itu mulai dari titik A ke B, kemudian B ke C, dan C ke B, dan kembali ke A. Itu dihitung satu getaran, misalnya seperti ini. Ini bagiannya kita mulai dari sini, dari titik A ke B, ke C. Hitung 1, 2, 3. Nah, jadi itu caranya untuk menghitung satu kali getaran. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menghitung frekuensinya? Nah, untuk menghitung periodenya bagaimana caranya? Nah, dengan cara kita gunakan rumus. Untuk menghitung frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jumlah getaran dibagi dengan waktu. Kemudian untuk menghitung periode caranya adalah 1 apa satuan dari frekuensi? Apa satuan dari frekuensi? Katakan. Jawabannya apa? Kalau periode, satuan dari periode apa? Saya Pak, sekon. Oke, selanjutnya kita akan bagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan percobaan sederhana. Di sini kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan satu getaran, menghitung frekuensi, dan menghitung periode. Nah, sekarang saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing ketuanya adalah Nur Aliza, Nur Asifa, dan Nurfadila. Jadi silakan bagi menjadi 3 kelompok.
Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan presentasikan tiap-tiap kelompok. Jadi caranya adalah satu dari perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan apa yang kalian telah lakukan dalam percobaan sederhana tadi. Siapa yang bisa? Ya, Marina, silakan. Mengatasi hasil percobaan kelompok 3 dengan 10 getaran membutuhkan waktu sebanyak 11 sekon, frekuensi 0,90 Hz, periode 1,11 sekon. Jawaban dari kelompok 3, jawabannya sudah benar dan bagus. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa presentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, ya, durasi Pak, silakan. Terima kasih. Hasil percobaan kelompok 1 adalah dalam 10 getaran membutuhkan waktu sebanyak 10 sekon dan menghasilkan frekuensi sebanyak 1 Hz dan periode sebanyak 1 sekon. Terima kasih. Hasil percobaan kelompok 2 adalah dengan 10 getaran membutuhkan waktu sebanyak 12 sekon, frekuensi 0,8 Hz dan periode 1,25 sekon. Ya baik, karena kita sudah melakukan percobaan sederhana, apakah ada pertanyaan? Tidak. Maksud kita? Frekuensi sudah paham? Ya. Periode? Sudah paham. Amplitudo? Sudah paham. Ya. Oke, kalau sudah paham, siapa yang bisa berikan kesimpulan mengenai pertemuan kita hari ini? Saya, Ya, durasi Pak, silakan. baik, dalam pertemuan ini kita dapat menyimpulkan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Dan untuk periode adalah getaran dibagi waktu dan rumus untuk mencari frekuensi adalah 1 dibagi frekuensi. Ya itulah tadi kesimpulan dari teman kalian durasi Pak, yang menyatakan bahwa getaran itu merupakan gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Berikan aplaus untuk teman kalian durasi Pak. Nah, di dalam getaran ada 3 besaran. Yang pertama adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Banyaknya getaran yang dibutuhkan Dalam 1 sekon. dalam 1 sekon atau detik. Kemudian apa lagi? Periode. Apa itu periode? Ya. Jadi periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Nah, kemudian amplitudo. Apa itu amplitudo? Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.